Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kami dari kelompok 4 ya mau observasi di koperasi Koperasi yang berada di Jalan Gongseng, Kecamatan Pasar Rebo. Langsung aja kali ya kita observasi dalamnya. Yuk, yuk. Let's go. Let's go. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu kali ya, Bapak. Ya. Bapak namanya siapa, Pak? Saya Margono. Margono. Bapak Aulia. Bapak sebagai apa kalau boleh tahu, Pak? Kalau di koperasi Kelurahan Merah Putih Baru, saya pengelola atau manajer. Boleh tahu nggak Pak, ini mendirikannya itu dari 2000 berapa? Ya. Pendirinya koperasi Kelurahan Merah Putih Baru itu kalau kita sedikit sejarahnya itu kan dasarnya itu adalah instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Nah, kebetulan turunannya di bulan Mei itu tanggal 30, Gubernur menyuruh kepada seluruh wali kota, kecamatan dan lurah untuk mempersiapkan pendirian koperasi Kelurahan Merah Putih di kelurahan masing-masing. Nah, tanggal 31 Mei kita ada musyawarah kelurahan khusus yang mengundang seluruh komponen yang ada di masyarakat, mulai tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, anggota LMK, dan anggota masyarakat lainnya ke kelurahan. Nah, seperti itu. Nah, dari hasil musyawarah kelurahan Merah Putih itu musyawarah kelurahan khusus tadi, maka terbentuklah koperasi Kelurahan Merah Putih Baru dengan struktur ketuanya Bapak Haji Aryo Tida. Kalau di sekitaran sini sudah banyak belum sih Pak koperasi? Operasi banyak, tapi kalau koperasi Kelurahan Merah Putih itu ya ini hanya satu. Adanya koperasi ini membuka lapangan pekerjaan nggak sih Pak? Membuka lapangan pekerjaan seharusnya iya, tapi karena kita masih proses, nah, sementara dijalankan oleh pengurus. Oke Bapak, saya lanjut ya dari pertanyaan yang tadi. Ya. Mungkin sedikit pertanyaan saja dari saya. Saya pengen tanya, gimana sih cara sistem kerjanya nih Koperasi Merah Putih gitu? Iya. Jadi koperasi itu dasarnya itu tahu nggak? Dasarnya pendirian dan bagaimana menjalankan koperasi. Saya belum tahu, makanya saya tanya. Ya. Jadi dasarnya itu Undang-Undang Koperasi tahun 92. Ya. Nah, itu dasarnya seperti itu. Artinya suatu koperasi bisa dikatakan bisa berjalan atau sampai berdiri itu harus mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, bagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga suatu koperasi, khususnya kita nih Koperasi Kelurahan Merah Putih Baru Kecamatan Pasar Rebo ini, ya berdasarkan kesepakatan dari anggota. Makanya tadi kan cerita ke temannya bahwa pendirian kita itu dimulakan dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Terus kita tindak lanjuti dengan musyawarah kelurahan khusus sampai akhirnya berdiri, kita singkat aja ya, KKMP Baru Kecamatan Pasar Rebo. Nah, setelah kita menyatakan berdiri, kita ajukan ke notaris. Makanya kita berbadan hukum. Berbadan hukumnya apa? Sebagai badan usaha koperasi. Nah, dari badan hukum inilah kita sesuai amanat Undang-Undang Koperasi harus ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk menjalankan koperasi itu sendiri seperti apa, karena koperasi ini adalah suatu badan usaha gotong royong, yaitu usaha bersama, tidak bisa berdasarkan 1-2 orang saja, tapi berdasarkan keputusan anggota. Jadi kalau koperasi mau jalan ya harus ada kesepakatan. Nah, kesepakatannya itulah tadi anggaran rumah tangga tadi. Oke. Tadi kan Bapak ada nyinggung sedikit tuh tentang anggota ya. Nah, cara pemilihan anggota koperasi itu sendiri bagaimana sih Pak? Sesuai dengan amanat tadi Undang-Undang Koperasi itu sendiri, anggota itu sifatnya sukarela. Betul. Nah, jadi tidak ada paksaan untuk menjadi anggota.
Nah, karena ini program pemerintah, maka diharapkan seluruh warga kami nih, terutama Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo untuk jadi anggota. Jadi saat ini ya anggotanya dari warga Kelurahan Baru, seperti itu. Kalau di koperasi Bapak sendiri, produk dan layanan apa aja yang udah tersedia nih Pak? Jadi berdasarkan tadi kesepakatan pengurus dengan izin dari anggota, kita sudah memiliki beberapa usaha. Yang pertama itu usaha cucian mobil dan motor, itu di jalan Puskesmas dekat kantor kelurahan. Yang kedua kita ada gerai sembako. Ini gerai sembako kita didukung penuh oleh Food Station. Food Station itu perusahaan umum daerah milik Pemda DKI. Nah, seperti itu. Yang ketiga kita buka namanya agen Bank BNI 46. Ya, jadi untuk menerima pembayaran, pencairan pencairan tunai, pencairan PKH seperti itu. Jadi kita ada 1 gerai kantor. Kita di sini juga gerai sembako, gerai agen BNI 46 dan gerai cucian motor dan mobil. Tapi kalau kita sendiri nih Pak, mahasiswa ya Pak, bisa nggak sih Pak beli langsung di Koperasi Merah Putih ini? Iya, jadi koperasi itu ada harga anggota dan harga umum. Iya. Jadi kalau harga anggota dia akan lebih murah dan harga umum akan menyesuaikan. Ya, sama teman saya. Ya, silakan. Baik Bapak, saya ngelanjutin dari teman-teman saya tadi. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Jurmi Zaki. Saya ingin mau nanya nih, apa kendala terbesar yang dihadapi sama koperasi ini Bapak? Jadi kalau koperasi itu kalau dibilang kendala, suatu badan usaha pasti ada kendalanya. Nah kalau kami ya kendala yang di awal ini ya karena image dari masyarakat bicara koperasi itu bicara simpan pinjam, sedangkan kita tidak membuka usaha koperasi simpan pinjam. Yang kita buka adalah koperasi primer atau lebih ke koperasi sembako dan kegiatan usaha real lainnya. Kalau itu kita berkendala paling besar ya kendalanya di permodalan. Karena untuk menjadi anggota ini kan dia tadi modal koperasi itu yang utama kan dari simpanan pokok dan simpanan wajib dan permodalan lainnya. Untuk ini karena anggota kita belum banyak, maka permodalan menjadi salah satu salah satu yang menjadi tolak ukur kita untuk kita mau membuat satu usaha. Jadi yang pertama kendalanya permodalan. Sedangkan yang kedua itu merubah mindset masyarakat bahwa paradigma koperasi itu sendiri sebenarnya apa sih? Sosialnya yang menjadi manfaatkan oleh warga itu apa? Nah ini yang menjadi kendala karena kita sudah sosialisasi di RT, di RW, itu pun mengajak mereka menjadi anggota pun masih agak kesulitan. Karena tadi paradigma warga kita kalau kita ngomongin koperasi simpan pinjam, padahal tidak itu. Karena dari program Pak Prabowo ini sendiri kan adanya koperasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak seperti itu, dan itu menjadi salah satu visi misi kita di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Paling pertama tadi kendala susahnya merekrut anggota dan susahnya. Nah, kalau untuk inovasinya apa aja sih yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan Koperasi Merah Putih ini, Pak? Iya, jadi inovasinya dunia digital hari ini ya kan dengan seperti kan tahu alamat kita dari Google Search kan. Ya, di Google Search itu kalau teman kamu dimanapun suruh klik Koperasi Kelurahan Merah Putih Baru pasti nomor 1. Itu salah satu inovasi kami agar banyak dikenal oleh masyarakat luas, dan banyak orang yang datang kemari pun tadi tujuannya bukan untuk bagaimana berkoperasi kita maju bareng-bareng, tapi tujuannya pengen minjem. Nah, sedangkan kita kan tidak buka koperasi simpan pinjam. Nah, salah satunya itu dari memanfaatkan dunia digital, memanfaatkan media sosial yang ada, dan juga memanfaatkan jaringan di anggota seperti itu. Jadi saya dari mulut ke mulut, terus anggota ada bisnis apa, kita yang memfasilitasi dari lokasi.
Ya itulah beberapa inovasi yang sudah kita kerjakan. Baik, saya rasa sudah cukup Pak untuk pertanyaannya. Tanya teman-teman ya, sudah mewakili semua ya. Iya. Oke. Terima kasih Bapak atas waktu dan luangnya dalam mau menjawab. Atas tentunya sukses belajarnya, semoga kalian menjadi pengusaha. Amin. Oke, Pak, kalau kita ganggu nih waktu. Aman, aman. Ya. Dadah. Mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.